Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah bahasa Indonesia. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4 kita harus mencermati teks berikut agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Masalah persampahan di Kota Serang menjadi salah satu fokus utama bagi Wali Kota Serang. Pemerintah Kota Serang mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan melalui gerakan Kota Serang menuju Kota Bebas dari Sampah. Kegiatan peduli kebersihan ini melibatkan masyarakat sekitar. Hal ini menciptakan kebersamaan yang baik dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menjadikan Kota Serang bebas dari sampah. Selain melibatkan masyarakat, Indonesia Lingkungan Hidup atau DLH, Kota Serang terus mempercepat terwujudnya Kota Serang bebas dari sampah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah atau TPS liar yang tersebar di wilayah Kota Serang. Berdasarkan data DLH, ada sekitar 90 TPS liar di Kota Serang yang harus ditangani segera oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kita langsung ke nomor 1. Makna kata yang dicetak tebal pada teks tersebut adalah, kita cari kata yang dicetak tebal. Nah, di sini ada kata yang dicetak tebal yaitu kata peduli. Nah, kira-kira makna kata peduli itu apa? Kata peduli pada teks tersebut adalah mengindahkan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2. Sinonim pemimpin pada tingkat kota sesuai teks bacaan adalah, sinonim itu apa? Iya, sinonim itu adalah persamaan arti dari sebuah kata. Meskipun katanya berbeda, tapi artinya atau maknanya sama. Nah, kalau di tingkat kabupaten, itu dipimpin oleh bupati. Berarti kalau di tingkat kota, dipimpinnya oleh siapa? Yaitu oleh wali kota. Maka jawabannya C. Nomor 3. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Serang pada teks tersebut adalah, nah tadi yang kita baca itu adalah bahwa Dinas Kota Serang itu mengupayakan apa? Pengangkutan sampah di TPS liar. Maka jawabannya adalah A. Nomor 4. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah, nah pada paragraf pertama itu kalimat utamanya adalah tentang masalah sampah. Maka jawabannya adalah C. Masalah persampahan di Kota Serang menjadi salah satu fokus utama bagi Wali Kota Serang. Nomor 5. Perhatikan paragraf berikut. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam jika terbawa oleh air. Sungai akan mengganggu ekosistem dan akan banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Dan pertanyaannya, ide pokok bacaan di atas adalah, kira-kira ide pokok pada teks yang kita baca tadi tentang apa? Nah, itu tentang bahaya membuang sampah plastik sembarangan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6. Nah, di sini ada sebuah paragraf yang harus kita baca dulu agar kita bisa menjawab pertanyaan nomor 6 tersebut. Memberikan asupan makanan yang sehat dan seimbang adalah cara yang baik untuk memastikan tubuh kembang serta menjaga tubuh tetap sehat dan kuat.
Pola makan yang dianjurkan adalah yang mengandung 3 kelompok zat nutrisi, yaitu sumber zat tenaga, pembangun, dan pengatur. Makanan yang tergolong sumber zat tenaga adalah nasi, tepung-tepungan, umbi-umbian, gula, dan minyak. Sumber zat pembangun terdapat pada makanan seperti ikan, telur, kacang-kacangan. Sedangkan sumber zat pengatur banyak terdapat pada sayur dan buah, terutama yang berwarna hijau dan kuning. Nah, lalu pertanyaannya, informasi tersirat dalam teks tersebut adalah, nah yang tersirat itu yang tidak tertulis, tetapi ada. Nah, kira-kira apa? Di sini yang tersirat adalah apakah makanan zat pengatur banyak terdapat pada nasi, pola hidup sehat, mengonsumsi umbi-umbian? Tidak juga, karena banyak makanan yang harus kita konsumsi agar pola hidup kita sehat, tidak hanya umbi-umbian. Terus yang C, tubuh sehat dan kuat dengan makanan sayur dan buah? Tidak juga, karena kita juga harus makan daging seperti ikan dan lain-lainnya. Yang D, aturlah asupan makanan demi kesehatan tubuh. Nah, ini jawabannya adalah D. Aturlah asupan makanan demi kesehatan tubuh. Jadi tidak hanya terfokus ke umbi-umbian, sayur-sayuran, atau daging, tapi harus seimbang. Nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, nah sebelumnya kita harus membaca paragrafnya tersebut ya, sebelum kita menjawabnya. Peristiwa tsunami Selat Sunda terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 menelan korban jiwa, harta benda, sekaligus berdampak pada sejumlah destinasi wisata. Bagi penduduk yang menjadi korban tsunami, pemerintah melakukan evakuasi dan pemulihan melalui rehabilitasi. Nah, jadi apa jawabannya? Di sini pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah tentang apa? Di sini menceritakan tentang peristiwa tsunami yang menelan korban jiwa. Nah, maka kita harus cari mana yang mirip. Di sini yang hampir mirip itu adalah yang D. Peristiwa tsunami Selat Sunda menelan korban jiwa, harta, dan benda. Maka jawabannya adalah D. Nomor 8. Di sini ada sebuah paragraf juga, maka kita harus baca dulu. Ibu membelikan Nina sebuah lemari sebagai hadiah ulang tahun. Lemari itu terbuat dari kayu jati, terdiri dari 2 pintu, yang sebelah kiri dipasang kaca cermin, di bawahnya dipasang roda supaya mudah dipindahkan. Lemari itu disimpan di kamar Nina. Nah, kira-kira jenis teks tersebut adalah deskripsi, eksposisi, persuasi, apa narasi? Nah, di sini ada membahas tentang ciri-ciri lemari. Nah, berarti kalau membahas sesuatu itu termasuknya jenis teks deskripsi ya. Maka jawabannya A. Nomor 9. Nah, di sini juga ada paragraf juga. Jadi kita harus membacanya. Karena kalau soal bahasa Indonesia itu ya seperti ini. Banyak teks yang harus kita baca. Sudah 4 tahun terakhir ini petani melon, khususnya di Desa Makmur, selalu mengalami gagal panen. Kami juga tidak tahu apa penyebabnya, padahal sudah belasan tahun kami menanam melon. Selalu berhasil. Produksi tanaman melon telah lama menjadi salah satu kebanggaan bidang pertanian di desa ini, ujar Aman ketika diwawancarai oleh wartawan di kediamannya. Pertanyaannya, kejadian yang dapat diprediksi dari bacaan tersebut jika panen melon berhasil adalah A. Pendapatan petani melon meningkat. B. Tanaman melon tumbuh dengan subur. C.
C. Semua petani menjual melon. Dan D. Harga melon murah. Kira-kira jika panen melon itu berhasil, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A. Pendapatan petani melon meningkat karena semakin banyak melon yang dijual, maka pendapatan juga semakin banyak. Nomor 10. Nah, di sini ada dua teks yang harus kita baca dulu. Yang pertama, Regita mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Ia belajar secara rutin. Setiap hari ia memulai belajar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ia baru berhenti belajar saat jam menunjukkan 21.30 waktu Indonesia Barat. Biasanya ia belajar bersama ibunya. Regita sangat berharap dalam ujian nanti ia lulus dengan nilai memuaskan sehingga bisa diterima di SMP favorit di kotanya. Lalu teks yang kedua, Rido, siswa kelas 6. Dia termasuk anak yang kurang pandai. Meskipun begitu, ia tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. Ia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Dan pertanyaannya adalah, persamaan kedua teks tersebut adalah, nah kira-kira persamaannya tentang apa? Yang A, ketekunan dalam belajar agar naik kelas. Yang B, kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Yang C, semangat belajar untuk meraih nilai tinggi. Atau yang D, kerja keras dalam belajar agar naik kelas. Nah, lihat di sini. Yang A dan yang D itu mereka agar naik kelas. Kira-kira yang teks 1 dan 2 itu ada enggak kata-kata yang menuju ke sana, naik kelas? Nah, di sini enggak ada. Di teks pertama atau teks kedua tidak membahas tentang kenaikan kelas, maka bukan. Apa yang B? Kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Enggak juga, karena di teks nomor 2 tidak ada sangkut pautnya tentang kasih sayang kepada seorang ibu. Nah, berarti jawabannya adalah nomor jadi jawabannya adalah yang C. Semangat belajar untuk meraih nilai tinggi. Nah, coba lihat di sini. Yang teks pertama juga sama. Ia lulus dengan nilai memuaskan. Tuh, ada membahas tentang nilai. Di teks kedua juga, ia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Nah, jadi antara teks 1 dan teks 2 sama-sama menginginkan nilai yang tinggi atau yang terbaik agar bisa lulus atau bisa meneruskan. Nomor 11. Nah, di sini ada sebuah teks dan sebuah tabel. Pertanyaannya adalah data yang tepat untuk melengkapi bagian A, B, dan C adalah. Nah, lihat di sini. Di sebuah tabel ini ada kelompok, jenis lomba, dan jadwal lomba. Di kelompok ada A, B, lalu kosong, dan D. Di jenis lomba ada yang kosong, bagian B-nya, lalu bulu tangkis, sepak bola, dan bola voli. Dan di bagian jadwal ada Senin, lalu kosong, lalu Rabu, dan Kamis. Nah, kira-kira kata-kata apa yang harus kita pilih yang sesuai menurut teks? Nah, maka dari itu kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. Sekolah Randi akan mengadakan kelas meeting. Panitia menetapkan beberapa cabang olahraga yang akan diperlombakan. Panitia juga membagi siswa berdasarkan jenis olahraga yang dilombakan, yaitu kelompok A, atletik, kelompok B, bulu tangkis, kelompok C, sepak bola, dan kelompok D, bola voli. Masing-masing kelompok mendapat jadwal lomba berbeda-beda. Kelompok A hari Senin,
kelompok B hari Selasa, kelompok C hari Kamis, kelompok C hari Rabu, dan kelompok D hari Kamis. Nah, setelah kita membaca teks ini, maka kita akan paham, oh di sini C itu sepak bola. Dan C di sini juga harinya hari Rabu. Nah, di kelompok ini pada tabel ada A, B, dan D. Maka yang A-nya ini isinya adalah yang C. Nah, kita lihat dulu di sini mana kira-kira di pilihan ini yang huruf pertamanya huruf C. Nah, di sini ada, yaitu yang pilihan B. Nah, untuk memastikannya kita lanjut. Jenis lomba. Jenis lombanya apa kira-kira? Jenis lomba yang bagian A itu apa? Kita lihat lagi ke teks. Jenis lomba yang bagian A itu adalah atletik. Nah, udah sama. C, atletik. Oke. Sekarang jadwalnya. Jadwal lomba yang kosong di situ yang bagian C harusnya apa? Senin, kosong, Rabu, Kamis. Nah, karena ini berurutan, maka otomatis dari Senin itu yang kosong berarti harusnya diisi dengan hari Selasa. Nah, Selasa juga benar kan? Maka jawabannya adalah yang B, yaitu C, atletik dan Selasa. Maka jawabannya adalah B. Nomor 12. Nah, di sini ada sebuah paragraf dan ini untuk soal nomor 12 sampai dengan nomor 14. Jadi ada hubungannya dengan nomor-nomor selanjutnya. Maka kita harus benar-benar membacanya agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Seorang raja mempunyai 2 orang putri cantik. Nama kedua putri tersebut adalah Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Namun, perangai kedua putri tersebut sungguh berbeda. Chandra Kirana sifatnya baik sedangkan Dewi Galuh sifatnya angkuh. Suatu hari raja memberitahu bahwa seorang pangeran tampan bernama Inu Kertapati melamar Chandra Kirana. Mendengar hal tersebut, timbullah rasa iri Dewi Galuh. Gadis itu kemudian pergi menemui seorang penyihir untuk mengubahnya menjadi seekor keong. Suatu hari, keong emas ditemukan seorang nenek dan dibawa ke rumahnya. Keesokan harinya, ketika nenek kembali dari mencari ikan, ia melihat berbagai hidangan lezat tersaji di meja. Nenek berpura-pura untuk pergi bekerja, namun kembali lagi tak lama kemudian. Ternyata yang membantunya selama ini adalah keong emas jelmaan seorang putri cantik yang dulu ia temukan di sungai. Dari situ, Chandra Kirana menceritakan semua yang terjadi pada dirinya sehingga menjadi seekor keong. Sementara itu, sang pangeran pun tidak tinggal diam dan ikut mencari Chandra Kirana yang tiba-tiba menghilang. Dia mencari tanpa lelah hingga ke pelosok desa. Hingga pada suatu hari, ia kelelahan dan pergi ke salah satu rumah warga untuk meminta minum. Ternyata Chandra Kirana berada di rumah tersebut dan bertemu Pangeran Inu Kertapati. Dan pertanyaan untuk nomor 12. Pernyataan yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah A. Perangai kedua putri tersebut sama baiknya. Kira-kira benar nggak? Sama baiknya kedua putri? Jawabannya tidak, karena yang satu baik, yang satu tidak. Berarti bukan itu jawabannya. Yang B, sang pangeran diam saja tidak mencari Chandra Kirana. Benar atau tidak? Dan jawabannya tidak, karena pada teks tersebut sang pangeran pun mencari, tidak hanya diam. Berarti salah. Yang C, penyihir itu mengubah Chandra Kirana menjadi seekor keong. Nah, di sini benar nih. Penyihir itu mengubah Chandra Kirana menjadi seekor keong. Nah, maka jawabannya adalah
C. Nah, nomor 13. Nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut adalah, nah kira-kira nilai yang terkandung pada cerita Keong Mas ini apa? Apa seorang kakak harus mengalah kepada adiknya? Atau seseorang harus bersikap baik dan angkuh? Atau jangan iri dengan yang dimiliki orang lain? Atau berusaha mencelakakan saudara sendiri? Jadi nilai moralnya adalah jangan iri dengan yang dimiliki orang lain. Karena tadi itu jodoh milik sudah ada yang mengatur. Maka jawabannya adalah C. Nah, sini yang nomor 14, sifat tokoh Keong Mas yang harus diteladani oleh pembaca adalah, nah kira-kira apa sifat yang harus kita teladani dari cerita tersebut? Ya, jawabannya adalah B. Baik hati. Meskipun putri yang cantik itu siapa namanya? Chandra Kirana itu sudah disihir menjadi seorang keong, tapi dia masih baik, apalagi kepada nenek tersebut yang telah menolongnya. Nomor 15. Nah, di sini ada sebuah pantun. Kita baca dulu ya. Burung dara terbang melanglang, hinggapnya di puncak dedahanan. Setiap kali ayah pulang, selalu saja ada makanan. Nah, pertanyaannya, makna kata yang bercetak tebal pada pantun tersebut adalah, nah, apa yang dicetak tebal? Yaitu terbang melanglang. Kira-kira apa makna dari terbang melanglang? Apa terbang di angkasa? Apa hinggap di atas pohon? Berkicau sahut-sahutan? Atau melompat dari dahan ke dahan? Kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah yang A, terbang di angkasa. Jadi terbang melanglang itu dia udah terbang cukup jauh, bukan hinggap atau berkicau ya. Lanjut nomor 16. Ada sebuah pantun juga nih. Makan rambutan warna merah, pilih yang harum baunya. Perjuangan tumpah darah, cintailah Indonesia merdeka. Nah, makna kata yang bercetak tebal pada pantun tersebut adalah tumpah darah. Nah, apa dari makna tumpah darah? Apakah mendonorkan darah, berjuang penuh darah, atau menumpahkan darahnya, atau perjuangan penuh pengorbanan? Nah, jadi tumpah darah itu bukan mendonorkan darah, apalagi menumpahkan darah ya. Tapi tumpah darah itu adalah perjuangan penuh pengorbanan, sehingga kita tidak takut mati meskipun banyak luka, berdarah-darah, tapi kita tetap berjuang. Nomor 17. Nah, di sini ada pantun, tapi kita harus melengkapinya. Kita baca dulu pantunnya. Jalan-jalan ke Batu Jajar, luas sawah berhektar-hektar. Siapa yang tekun belajar, titik-titik, titik-titik. Nah, kira-kira mana yang pas untuk melengkapi pantun tersebut? Apakah yang sudah besar jadi benar, atau saat dewasa akan pintar, atau yang suatu saat menjadi tenar, atau satunya mendapat sawah berhektar-hektar? Nah, lihat pada baris ketiga itu adalah siapa yang tekun belajar. Nah, biasanya kalau yang tekun belajar itu apa hasilnya? Apakah menghasilkan sawah? Apa menjadi tenar? Apa akan menjadi besar? Atau menjadi pintar? Nah, jawabannya adalah yang B, menjadi pintar. Maka
Pantunnya akan seperti ini. Jalan-jalan ke Batu Jajar, luas sawah berhektar-hektar. Siapa yang tekun belajar, saat dewasa akan pintar. Nah, seperti itu. Lanjut ke nomor 18. Konflik yang muncul dalam kutipan cerita tersebut adalah, nah di sini pertanyaannya menanyakan konflik yang ada pada bacaan atau wacana yang di atas ini nih. Maka kita harus membacanya dulu. Ketika aku hendak menyemprotkan cairan insektisida ke sudut kamar mandi, terutama lubang persembunyian kecoa, ada rasa ragu di hatiku. Ketika aku mendekati lubang pada tembok, bermunculan anak-anak kecoa dari dalam lubang. Aku kaget dan merinding. Sekujur tubuhku menggigil karena takut dan jijik. Akhirnya aku pergi meninggalkan kamar mandi. Nah, kira-kira konflik yang ada pada bacaan tersebut apa? Apa lubang persembunyian kecoa di kamar mandi? Apa rasa takut dan jijik untuk membunuh kecoa? Atau aku menyemprotkan cairan insektisida? Atau dari dalam lubang bermunculan kecoa? Nah, konflik di sini harus ada dua. Biasanya, ya, di sini yang ada dua itu antara takut dan jijik, sehingga tidak jadi membunuh kecoa tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B. Rasa takut dan jijik untuk membunuh kecoa. Yang tadinya ingin membunuh, ketika melihat anak-anak kecoa bermunculan malah takut dan jijik. Sebelum menjawab nomor 19 sampai nomor 23, kita harus membaca teks ini terlebih dahulu, ya. 9 buku yang dipinjam oleh Cynthia dari sekolah harus dikembalikan. Hari ini terakhir pengembalian. Kalau terlambat bisa didenda. Sampai sekolah langsung dikembalikan, pesan ibu saat Cynthia berpamitan. Tiba di sekolah, Cynthia bertemu Jana, Nuli, dan Keket. Cynthia langsung bermain bersama mereka di luar kelas. Cynthia lupa pesan ibunya. Beberapa saat setelah bermain, Jana mengajak Cynthia ke kantin. Di tengah perjalanan, Cynthia teringat buku yang harus dikembalikan. Cynthia mengajak Jana kembali ke kelas. Dengan cepat Cynthia mengambil buku-buku dari tas dan menuju ke perpustakaan. Sampai di perpustakaan, Cynthia meletakkan buku-buku di atas meja Bu Wari. Buku PKN-nya tidak ada, kata Bu Wari sambil memeriksa buku-buku itu. Cynthia kaget. Sudah kubawa semua, Bu. Cynthia kembali ke dalam kelas untuk memeriksa tasnya. Buku itu tak ditemukan juga. Teman-temannya pun tak ada yang tahu. Keringat dingin mulai mengalir. Pulang sekolah, Cynthia mencari buku PKN-nya. Namun ia tidak menemukan juga. Cynthia yakin semua buku sudah dimasukkan ke dalam tasnya. Mengapa bisa tidak ada? Kamu tidak segera mengembalikannya tadi, katanya ibu. Mendengar pertanyaan itu, Cynthia hanya bisa tertunduk. Keesokan hari, ketika sekolah sudah sepi dan jemputan Cynthia belum datang, terdengar seorang memanggilnya. Cynthia. Cynthia menoleh. Ternyata Langit yang memanggilnya. Langit merupakan teman laki-laki di kelas Cynthia. Anaknya pendiam dan jarang bergaul. Cynthia pun tidak pernah menghiraukannya. Maaf, ini bukumu. Aku yang mengambilnya karena bukuku hilang. Ternyata bukuku sudah ketemu dan sudah kukembalikan kepada Bu Wari. Maafkan aku ya. Cynthia menghela nafas. Tak tahu harus marah atau lega. Aku memaafkanmu, tapi jangan diulangi. Simpan saja, aku sudah beli gantinya. Mobil jemputan Cynthia datang. Ia meninggalkan Langit yang terpaku. Cynthia termenung. Meski semula kesal, tapi kemudian muncul rasa kagum. Anak itu mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Untuk nomor 19, pertanyaannya adalah, maksud pernyataan yang dicetak tebal pada cerita tersebut adalah,
Nah, di sini yang dicetak tebal adalah mendengar pertanyaan ibu, Cynthia hanya bisa tertunduk. Nah, kira-kira maksudnya apa? Apa Cynthia sedih karena buku yang sudah disiapkan untuk dikembalikan hilang? Atau Cynthia kecewa karena tidak bisa menjaga buku pinjamannya? Atau Cynthia merasa bersalah karena tidak mematuhi nasihat ibunya? Atau lagi Cynthia kesal karena buku yang akan dikembalikan ke perpustakaan ada yang hilang? Karena si ibu yang bertanya kepada Cynthia itu tentang kamu tidak segera mengembalikannya tadi. Nah, Cynthia teringat tentang pesannya bahwa sampai sekolah langsung kembalikan. Nah, itu pesan ibunya. Tapi kenyataannya si Cynthia malah main dulu, malah ke kantin, sehingga buku yang harusnya dikembalikan langsung ada yang meminjamnya atau mengambilnya. Maka di sini maksud pernyataan yang dicetak tebal tersebut, Cynthia merasa bersalah karena tidak mematuhi nasihat ibunya. Maka jawabannya adalah C. Nomor 20. Simpulan cerita tersebut adalah dari cerita yang tadi kita baca, kira-kira kesimpulannya apa? Apa ketidakpatuhan dapat menimbulkan kesulitan? Apa ketidaktelitian akan menyusahkan kita? Atau pengakuan bersalah akan merusak persahabatan? Dan sering-sering maafkan akan membuat hidup tak nyaman? Nah, di sini bukan ketelitian, tapi ketidakpatuhan yang akan menimbulkan kesulitan. Karena coba kalau tadi patuh dengan nasihat ibunya, ketika datang ke sekolah langsung bukunya dikembalikan ke perpustakaan, mungkin bukunya tidak akan hilang. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 21. Peristiwa yang akan terjadi jika Cynthia mematuhi nasihat ibunya adalah, ya, kalau Cynthia mematuhi nasihat ibunya, maka buku PKN-nya itu tidak akan hilang. Ya, maka jawabannya adalah B. Nomor 22. Nilai moral positif yang terdapat pada cerita tersebut adalah, nah kira-kira nilai moralnya apa? Tadi itu kejadiannya adalah buku Cynthia yang hilang karena diambil oleh langit. Tetapi pada akhir cerita, si langit itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nah, jadi jawabannya adalah C. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nomor 23. Keteladanan yang ditunjukkan tokoh langit pada cerita tersebut adalah, kira-kira yang mana? Ya, mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi jawabannya D. Nomor 24. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, nah kira-kira apa? Nah, di sini ada sebuah teks yang kosong sebagiannya. Kita baca dulu ya. Hari ini diadakan kerja bakti di sekolah. Seluruh siswa bekerja membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang menyapu lantai, membersihkan selokan, mengelap kaca jendela, dan menyiram tanaman. Tak ada seorang pun yang titik-titik. Mereka semangat bekerja demi terciptanya sekolah yang bersih, nyaman, dan sehat. Nah, kira-kira apa yang pas? Apa tinggi hati, campur tangan, banting tulang, atau berpangku tangan? Nah, di sini kita lihat kata sebelumnya, yaitu tak ada seorang pun yang mana kira-kira? Itu jawabannya adalah D. Berpangku tangan. Nomor 25. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, nah kita harus baca dulu teksnya. Menjaga kemerdekaan Indonesia adalah harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia.
Hal ini merupakan perwujudan dari peribahasa apa seperti ilmu padi, makin bersih makin menunduk. Atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Atau yang ini terakhir, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kira-kira yang mana? Nah, karena ini tentang NKRI, perjuangan, kemerdekaan. Nah, biasanya peribahasanya yang tepat atau yang pas itu adalah tentang peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 26. Istilah yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, dan di sini juga sama, ada teks yang harus kita lengkapi. Maka dari itu kita baca teksnya terlebih dahulu. Di suatu daerah telah terjadi kebakaran hutan yang menghanguskan ribuan pohon. Dampak dari peristiwa tersebut adalah tercemarnya udara dan berkurangnya produksi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah bekerja keras melakukan kegiatan titik-titik agar hutan dapat berfungsi kembali. Nah, kira-kira kalau banyak pohon yang hangus, agar hutan itu banyak pohon lagi harus apa? Iya, harus ditanam kembali. Maka jawabannya adalah reboisasi, penanaman ulang, ya. Maka jawabannya adalah A. 27. Nah, di sini kita disuruh mengurutkan petunjuk penggunaan oven. Nah, kira-kira mana dulu nih yang benar? Kita baca dulu ya yang pertama ya. Memasukkan loyang berisi adonan yang akan dibakar ke dalam oven, kemudian tutup, lalu tunggu sampai kue matang. Setelah itu, matikan kompor dan tunggu oven hingga dingin. Dan nomor 3, letakkan oven di atas kompor, lalu nyalakan kompor. Nomor 4, buka tutup oven, kemudian keluarkan kue yang telah matang dari dalam oven. Lalu yang kelima, tunggu beberapa saat hingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat panas sesuai yang diinginkan. Dan di sini lihat yang nomor 4. Buka tutup oven, kemudian keluarkan kue yang telah matang dari dalam oven. Nah, seperti ini nih. Yang nomor 4 itu adalah kata terakhir. Maka kita lihat yang terakhir nomor 4 tuh yang mana? Di sini yang ABC-nya. Nah, di sini lihat. Yang terakhir nomor 4 itu ada di bagian C. Maka jawabannya adalah C. Karena untuk urutan seperti ini kalian bisa melihat mana yang lebih dahulu atau mana yang terakhir. Lalu cari kira-kira cocok nggak yang pertama dan terakhir. Biasanya seperti itu. Kalau kita sudah tahu, maka langsung cari aja jawabannya. Tidak perlu kita mengurutkan satu persatu. Nomor 28. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah, kita baca dulu ya. Siswa-siswi SD Bina Bangsa mendapat tugas mengamati pasar tradisional. Pengamatan dilaksanakan pada Sabtu 6 Agustus 2016. Pasar yang diamati menjual berbagai jenis barang yang akan dibeli. Dengan demikian, pembeli mudah mencari jenis barang yang akan dibeli. Nah, kira-kira apa? Kalimat mana yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut? Apakah yang A, tempat berjualan barang terlihat sangat bersih, sehingga pembeli mudah mencari jenis barang? Nggak cocok. Kita coba yang B. Barang yang dijual di pasar tradisional tidak murahan. Coba kita gabungkan ya. Barang yang dijual di pasar tradisional tidak murahan. Dengan demikian, pembeli mudah mencari. Tidak cocok juga, karena di sini kata terakhirnya adalah pembeli mudah mencari. Nah, kira-kira apa? Nah, ternyata di sini lihat yang bagian C.
Tempat berjualan dikelompokkan berdasarkan jenis barang. Nah, seperti ini yang cocok ya. Coba kita gabungkan yang bagian C. Tempat berjualan dikelompokkan berdasarkan jenis barang. Dengan demikian, pembeli mudah mencari jenis barang yang akan dibeli. Nah, yang ini. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 29. Isi pidato tersebut mengajak para pemuda untuk titik-titik. Nah, kita baca lagi. Kalian generasi muda bangsa, di tangan dan di pundak kalian masa depan bergantung. Sudahkah kalian merasa memiliki dan menjaga bangsa ini? Ayo bangun, jalan masih panjang menuju pembangunan. Tujuan memakmurkan bangsa satu-satunya yang harus kalian lakukan di masa depan. Nah, kira-kira mengajak apa ini isi pidato tersebut? Yang pas dengan bacaan atau cuplikan pidato di atas adalah yang A. Merasa memiliki dan menjaga bangsa ini serta memakmurkannya ya. Nomor 30. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah. Nah, di sini ada sebuah teks juga. Maka dari itu kita harus membacanya terlebih dahulu. Perkemahan itu dilaksanakan selama 3 hari 2 malam, yaitu mulai hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Perkemahan itu diikuti oleh regu putra dan regu putri utusan tiap kecamatan. Selama perkemahan diadakan bermacam-macam lomba, yaitu pengetahuan tentang kepramukaan, upacara bendera, penghafal dasar dharma, dan trisatya, baris berbaris, memasak, menyanyi, dan lain-lain. Tiap-tiap lomba ditetapkan juara 1, 2, dan 3, sekaligus penentuan juara umum. Nah, kira-kira kalimat untuk melengkapinya yang tepat yang mana? Nah, antara A dan D ini yang tepat untuk melengkapinya adalah yang D. Jadi, tiap-tiap lomba ditetapkan juara 1, 2, dan 3, sekaligus penentuan juara umum. Juara umum berhak mendapat piala bergilir. Nah, itu yang tepat ya. Nomor 31. Perhatikan kalimat iklan berikut. Ibu cerdas memakai sabun cuci berkualitas. Titik. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah, maka jawabannya itu adalah yang A ya. 32. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah, kita baca dulu pidatonya. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, tak terasa sudah 6 tahun kami belajar di sekolah ini. Kami banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu guru yang tulus. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami titik. Nah, kira-kira kata yang tepat yang mana? Izinkanlah kami mohon doa melanjutkan ke sekolah ke jenjang lebih tinggi, atau izinkanlah kami mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan, atau izinkanlah kami mengharapkan kesabaran ibu, atau izinkanlah kami mohon maaf atas segala kesalahan. Nah, kalimat yang tepat di sini yaitu yang B. Izinkanlah kami mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Oke, lanjut nomor 32. 33. Perbaikan kata kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah, nah, cetak tebal, lihat. Kata yang dicetak tebal adalah, taman ini terkenal pada waktu itu dari seni arsitekturnya yang sangat indah. Nah, kira-kira harusnya seperti apa? Seharusnya kata tersebut adalah, pada waktu itu taman ini terkenal dari seni arsitekturnya yang sangat indah. Nah, ini harusnya jawabannya adalah yang A ya, bukan taman ini terkenal pada waktu itu, tapi pada waktu itu taman ini terkenal. Nah, terkenalnya oleh apa? Oleh seni arsitekturnya. Nomor 34.
Pelaut itu telah puluhan kali berlayar menempuh lautan. Kata yang bercetak tebal pada kalimat tersebut harusnya apa? Menempuh. Ingat, kalau pelaut itu adalah biasanya menggunakan kata mengarungi lautan, ya. Maka jawabannya adalah yang C. 35. Nah, di sini penggunaan ejaan yang salah pada teks berikut pada nomor berapa? Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira mana ejaan yang tidak baku? Apa? Kebanggaan, pertunjukan, menyelenggarakan, atau mengkoleksi? Kebanggaan, pertunjukan, menyelenggarakan, atau mengkoleksi. Nah, ini yang tidak baku itu yang 4, mengkoleksi. Harusnya mengoleksi, ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 36. Tanda garis miring dalam kalimat tersebut kurang tepat. Tanda baca yang tepat seharusnya. Nah, kita lihat teksnya atau kalimatnya. Ibu membeli berbagai buah-buahan, garis miring, mangga, koma, pisang, koma, rambutan, koma, apel, koma, dan salak, titik. Seharusnya tanda baca yang tepat adalah yang D, titik 2. 37. Cermati teks percakapan berikut. Di sini ada Arya dan Sandi. Kita baca dulu ya. Arya, San, saya tertarik dengan cerita liburan Galuh tadi, kata Sandi. Oh, tentang kunjungannya ke Pantai Jogan itu. Memang Pantai Jogan itu memiliki keunikan tersendiri. Terus kata Arya, apa keunikannya? Kata Sandi, di pantai itu terdapat air terjun yang turun dari tebing batu. Banyak pengunjung yang sengaja berbasah-basahan di bawah air terjun. Terus kata Arya, enak juga ya kalau aku bisa ke sana. Dan kata Sandi, iya, saya sudah pernah ke sana. Letaknya di Gunung Kidul, titik-titik Yogyakarta. Nah, tanda baca yang tepat setelah kata yang dicetak tebal adalah, nah di sini yang dicetak tebal adalah Gunung Kidul. Seharusnya apa? Setelah Gunung Kidul, Yogyakarta. Apa garis miring, titik 2, koma, atau tanda seru? Dan jawabannya adalah C, koma. Karena Gunung Kidul, koma, Yogyakarta, ya. 38. Penggunaan tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah kita lihat kalimatnya terlebih dahulu. Pengertian rubik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai karangan yang bertopik tertentu dalam surat kabar, majalah, dan sebagainya. Nah, kira-kira mana? Tanda koma atau setelah kata rubik, tanda koma setelah kata Indonesia, tanda koma setelah kata tertentu, atau tanda koma setelah kata majalah? Ya, di sini lihat. Ada surat kabar, majalah, dan sebagainya. Nah, seharusnya setelah surat kabar, koma, majalah, koma, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang nomor 39. Perbaikan ejaan pada kalimat yang dicetak tebal adalah, kalimat yang dicetak tebal tersebut adalah, Ayah mengajak Dodi dan Anjani jalan-jalan ke pantai Balai Kambang di Malang. Nah, kita lihat ejaan yang salah di sini kira-kira yang mana? Apakah harusnya pantai itu P-nya besar dan Balai Kambang B-nya besar, atau yang mana kira-kira? Atau nama Dodinya huruf kapital D-nya sama Anjani? Nah, yang benar adalah yang C, ya. Ayah mengajak Dodi dan Anjani jalan-jalan ke pantai
Balikambang di Malang. Karena apa? Karena nama di sini huruf pertamanya kapital dan nama tempat juga biasanya huruf kapital. Sedangkan di sana huruf kecil semua, ya. Nomor 40. Yang terhormat, titik 2, Saudara Muhammad Syukur. Jalan Mayor Safei, titik 2, 25 Serang. Nah, penulisan nama dan alamat penerima surat tersebut seharusnya yang mana yang benar? Nah, di sini lihat yang terhormat saudara koma. Nah, seharusnya saudara jangan koma tapi memakai tanda titik, ya. Nah, yang terhormat juga kira-kira benar nggak nih? Yang terhormat titik 2 benar apa tidak? Atau sampai titik 225. Nah, jadi yang benar itu adalah yang B, ya. Yang terhormat titik saudara titik Muhammad titik Syukur. Jalan Mayor Safei 25 Serang, ya. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini dan mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Ingat, di rumahnya harus rajin belajar karena kita akan melaksanakan ujian sekolah. Jangan banyak main HP, ya. Boleh megang HP, memainkan HP, tapi untuk belajar, jangan untuk main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.